제 사인이 담긴 인도네시아 대표팀 유니폼을 정정 이벤트를 진행 중입니다. 유니폼을 받으신 분은 닉네임 세나네비나님입니다. 좋은 일을 하신 분들을 위한 제 선물은 계속됩니다. 지금 마이모멘트 앱에서 참여하셔서 도움과 행운의 순간을 만들어 주십시오. Raffi adu kosong Alberto Henga gol! Alhamdulillah gol! So coach, stay with us. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, begini komentar ST usai tahu Indonesia menang lagi versus Afghanistan. Shin Tae-yong sebut Nova Arianto bisa bawa Indonesia ke final Piala Asia U17. Usai gagal lolos ke Piala Dunia U17, Park Hang-seo minta Federasi Vietnam tiru gaya mainnya timnas Indonesia. Park Hang-seo sebut Indonesia kini jadi kiblatnya negara kawasan ASEAN. Ngeri, Pascal Struijk pernah bela 3 klub besar di Eropa, statistiknya pun juga sangat baik. Tak heran Erick Thohir dan PSSI ngebet datangkan pemain satu ini ke skuad Garuda. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, begini komentar ST usai tahu Indonesia menang lagi versus Afghanistan. Shin Tae-yong sebut Nova Arianto bisa bawa Indonesia ke final Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 menutup fase grup Piala Asia U17 2025 dengan kemenangan dramatis atas Afghanistan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, pada Jumat dini hari, 11 April. Duel berlangsung sengit sejak awal, dengan Garuda Asia menciptakan sejumlah peluang berbahaya dalam 15 menit pertama, namun belum ada yang berbuah gol. Afghanistan juga memberikan perlawanan ketat hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Di babak kedua, Nova Arianto melakukan beberapa pergantian strategi dengan memasukkan Evandra Florasta dan Fadli Alberto Henga untuk menambah daya serang. Hasilnya, di masa injury time, Fadli Alberto membuka keunggulan lewat tendangan akurat pada menit ke-95, sebelum Zahabi Gholi menggandakan skor usai menerima umpan matang dari Aldian Syah Taher semenit kemudian. Kemenangan 2-0 ini memastikan Indonesia menyapu bersih fase grup. Atas kemenangan timnas U17 ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut memberikan tanggapannya usai kemenangan dramatis timnas U17 atas Afghanistan. Ia menyampaikan selamat kepada para pemain dan tim pelatih atas pencapaian luar biasa di fase grup Piala Asia U17 2025. Menurutnya, kemenangan ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Garuda Muda, tetapi ia juga mengingatkan agar mereka tetap rendah hati dan tidak cepat puas. Shin Tae-yong menegaskan bahwa perjalanan di turnamen ini masih panjang. Ia menekankan bahwa konsistensi adalah kunci utama jika Indonesia ingin melangkah lebih jauh. Menurutnya, jika performa yang ditampilkan sejauh ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan, maka peluang untuk mencapai partai final sangat terbuka. Namun, ia juga mengingatkan bahwa semakin jauh melaju, tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap para pemain tetap fokus dan disiplin dalam setiap pertandingan. Ia juga meminta mereka untuk terus bekerja keras di sesi latihan, serta menjaga mental bertanding agar tidak lengah. Shin Tae-yong percaya bahwa Indonesia bisa membuat sejarah di turnamen ini, tetapi semua itu hanya bisa terwujud dengan kerja keras, kerjasama, serta mental yang baik. Ia berharap kemenangan ini menjadi motivasi untuk tampil lebih baik di babak berikutnya. Di sisi lain, Nova Arianto mengakui bahwa perjalanannya hingga bisa membawa timnas U17 ke level ini tak lepas dari peran Shin Tae-yong.
Saya tidak akan sampai di titik ini tanpa Shin Tae-yong, ujar Nova dengan penuh rasa hormat kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, Nova memang menjadi bagian dari staf pelatih Timnas Indonesia Senior, mendampingi Shin Tae-yong dalam berbagai turnamen internasional. Dari pengalaman itu, ia banyak menyerap ilmu kepelatihan yang sebelumnya belum pernah ia pelajari. Sistem latihan modern, strategi bertahan yang lebih solid, hingga pendekatan taktik di level tertinggi menjadi pelajaran berharga yang kini ia terapkan di Timnas U17. Dengan dasar yang kuat dari pengalaman bersama Timnas Senior, Nova memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menangani Garuda Muda. Baginya, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 bukanlah tugas yang sulit, sebab ia sudah terbiasa dengan standar kepelatihan di level yang lebih tinggi. Filosofi dan metode yang diterapkan Shin Tae-yong telah membentuknya menjadi pelatih yang lebih matang. Kini, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa Timnas U17 tak sekadar lolos, tetapi juga mampu bersaing di level Asia dan dunia. Dengan ilmu yang telah ia dapatkan, Nova optimistis Garuda Muda bisa berbicara banyak di turnamen ini. Pada babak selanjutnya, Indonesia dipastikan akan berhadapan dengan tim yang finish di posisi kedua grup D. Saat ini, Oman menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut, meskipun hasil akhir grup masih bisa berubah tergantung pada pertandingan yang tersisa. Laga ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi Garuda Muda, mengingat lawan yang dihadapi memiliki kualitas dan pengalaman di level Asia. Pelatih Nova Arianto tentu akan menyiapkan strategi terbaik agar tim tetap tampil solid dan percaya diri. Dengan modal kemenangan sempurna di fase grup, Indonesia optimistis bisa melanjutkan tren positif di laga yang akan datang. Usai gagal lolos ke Piala Dunia U17, Park Hang-seo minta Federasi Vietnam tiru gaya mainnya Timnas Indonesia. Park Hang-seo sebut Indonesia kini jadi kiblatnya negara kawasan ASEAN. Timnas Indonesia U17 menutup fase grup Piala Asia U17 dengan hasil sempurna setelah mengalahkan Afghanistan dengan skor 0-2. Sebelumnya, Garuda Muda juga meraih kemenangan berharga atas Korea Selatan dengan skor tipis 1-0, serta membungkam Yaman 4-1. Hasil ini membuat Indonesia tak terbendung di puncak klasemen grup. Sementara itu, kejutan terjadi di grup lain. Vietnam justru harus tersingkir lebih awal setelah gagal meraih kemenangan. Mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Uni Emirat Arab dalam laga terakhir. Hasil tersebut membuat Vietnam berada di posisi terbawah klasemen, sebuah kenyataan pahit bagi tim yang sebelumnya diunggulkan untuk melaju ke babak selanjutnya. Mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, memberikan pandangannya mengenai perkembangan sepak bola di Vietnam. Ia menyarankan agar Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mulai meniru pendekatan yang lebih luas dalam pengembangan tim nasional, seperti yang dilakukan Indonesia. Menurutnya, Vietnam selama ini terlalu berfokus pada turnamen-turnamen kecil seperti Piala AFF, sementara Indonesia telah berani menargetkan ajang yang lebih bergengsi, seperti Piala Asia dan bahkan Piala Dunia. Selain strategi pengelolaan tim, Park juga menyoroti gaya bermain Timnas U17 Indonesia yang menurutnya patut dicontoh. Ia mengamati bahwa Garuda Muda tampil dengan kombinasi umpan-umpan pendek yang efektif serta transisi cepat dalam melakukan serangan balik atau counter-attack. Gaya bermain mereka sangat modern, mengandalkan operan cepat dan serangan balik tajam. Ini yang harus mulai diterapkan Vietnam, ujar Park Hang-seo dalam sebuah wawancara. Menurutnya, Vietnam perlu melakukan perubahan jika ingin tetap bersaing di level Asia. Ia berharap VFF bisa belajar dari langkah yang telah diambil Indonesia dalam membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat. Dengan perencanaan jangka panjang dan pola permainan yang lebih modern, Vietnam diyakini bisa menuju ke performa yang lebih baik. Bukan hanya Park Hang-seo yang menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia, tetapi kini para pendukung Vietnam pun mulai menyuarakan pendapat serupa. Banyak yang menilai bahwa sudah saatnya Vietnam meniru langkah yang diambil Indonesia, baik dalam pengelolaan tim maupun filosofi permainan. Nguyen Tan Binh, salah satu supporter Vietnam, mengungkapkan kekagumannya terhadap perubahan yang dilakukan Indonesia. Mereka tidak lagi hanya fokus pada Piala AFF, tetapi berani menargetkan Piala Asia dan bahkan Piala Dunia. Sementara kita masih berkutat di level Asia Tenggara, Indonesia sudah berani bersaing dengan tim-tim besar, ujarnya. Pendapat serupa disampaikan oleh Lee Kwok Min, yang menyoroti perbedaan gaya bermain.
Indonesia kini bermain dengan sistem yang lebih modern. Mereka mengandalkan umpan-umpan pendek dan serangan balik cepat, bukan hanya mengandalkan fisik seperti dulu. Timnas kita harus mulai belajar dari mereka jika ingin berkembang lebih jauh, katanya. Sementara itu, Pham Van Tuan menekankan pentingnya pembinaan pemain muda yang lebih serius. Indonesia sudah berinvestasi besar dalam pengembangan tim junior. Lihat bagaimana U17 mereka bermain. Kita butuh perubahan dalam filosofi dan pembinaan jika ingin tetap bersaing di level Asia, tegasnya. Melihat komentar yang dilontarkan oleh netizen Vietnam serta perkembangan pesat sepak bola Indonesia, apa kalian merasa bangga dengan kepemimpinan Erick Thohir? Karena di bawah arahannya, timnas Indonesia semakin maju, baik dari segi pembinaan usia muda, perekrutan pemain naturalisasi, hingga pembangunan infrastruktur stadion yang lebih modern. Visinya membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi telah terbukti dengan berbagai pencapaian dalam beberapa tahun terakhir. Dengan strategi yang tepat, Indonesia kini semakin kompetitif di tingkat Asia. Lalu, jika kalian setuju Erick Thohir layak untuk diperpanjang masa jabatannya untuk menjadi Ketua Umum PSSI, silakan ketik setuju di kolom komentar di bawah ini ya guys. Ngeri, Pascal Struijk pernah bela 3 klub besar di Eropa, statistiknya pun juga sangat baik. Tak heran Erick Thohir dan PSSI ngebet datangkan pemain satu ini ke skuad Garuda. Nama Pascal Struijk kian hangat diperbincangkan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Bek tengah berusia 25 tahun ini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat naturalisasi yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Ketertarikan terhadap Struijk tidak lepas dari garis keturunan Indonesia yang dimilikinya, di mana darah Nusantara mengalir dari kakek dan neneknya yang berasal dari Hindia Belanda. Struijk memiliki perjalanan karir yang menarik, dimulai dari pembinaan di akademi klub-klub besar hingga kini menjadi pemain andalan di Liga Inggris. Salah satu klub pertama yang berperan besar dalam perkembangan karirnya adalah ADO Den Haag. Di klub Belanda ini, Struijk menghabiskan masa kecilnya selama hampir 1 dekade, mulai dari tahun 2006 hingga 2016, meskipun hanya bermain di level junior, ia menunjukkan kemampuan serba bisa di lini belakang, bahkan sempat mencetak 6 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan untuk tim U19. Langkah besar dalam karir Struijk terjadi ketika ia bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2016. Ajax, yang dikenal sebagai salah satu penghasil pemain muda terbaik di dunia, memberikan platform penting bagi Struijk untuk mengembangkan kemampuannya. Selama 2 musim bersama tim U19 Ajax, ia tampil dalam 21 pertandingan, mencetak 2 gol, dan menyumbang 1 assist. Penampilannya yang solid di lini pertahanan dipadukan dengan kontribusinya dalam membantu serangan, menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Namun, puncak karir Pascal Struijk baru benar-benar dimulai setelah ia pindah ke Inggris pada tahun 2018 untuk bergabung dengan Leeds United. Di klub inilah Struijk mendapat kesempatan bermain di level senior, yang membuka jalan baginya untuk bersinar di salah satu liga terbaik dunia, Liga Inggris. Hingga kini, ia telah tampil dalam 132 pertandingan bersama tim utama Leeds United di berbagai kompetisi. Tidak hanya kokoh sebagai bek tengah, Struijk juga kerap membantu timnya mencetak gol. Total, ia telah membukukan 11 gol dan 1 assist selama berseragam Leeds. Jika menghitung seluruh penampilannya di level junior dan senior, Struijk telah bermain dalam 147 laga, mencetak 12 gol, serta memberikan 1 assist. Dengan pengalamannya bermain di level tertinggi, Struijk berpotensi menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya terwujud, kehadirannya tidak hanya memperkuat lini belakang, tetapi juga menghadirkan sosok pemimpin yang berpengalaman di lapangan. Pedas, Diego Michels kritik kualitas Liga 1 yang gitu-gitu saja, pantas tak banyak pemain dari Liga 1 yang masuk ke skuad timnas Indonesia. Diego berharap kualitas Liga 1 bisa meningkat setiap tahun. Diego Michels, salah satu pemain naturalisasi generasi awal timnas Indonesia, memiliki perjalanan karir panjang di sepak bola Indonesia. Selama lebih dari 12 tahun berkiprah di kompetisi tanah air, bek kelahiran Belanda ini menjadi saksi perkembangan Liga Indonesia dari masa ke masa.
Diego pertama kali memutuskan menjalani proses naturalisasi setelah dipanggil membela timnas Indonesia U23 di SEA Games 2011, saat Rahmat Darmawan menjadi pelatih kepala. Ajang SEA Games menjadi momen penting bagi Diego. Ia sukses membantu timnas Indonesia meraih medali perak, meski harus puas kalah di final. Keberhasilan itu membuatnya semakin mantap untuk melanjutkan karir sebagai pesepak bola di Indonesia. Pilihan ini membawanya menjalani perjalanan panjang di berbagai klub lokal, sekaligus menjadi salah satu pemain asing yang akhirnya merasa benar-benar seperti orang Indonesia. Setelah SEA Games 2011, Diego memulai karir klubnya bersama Pelita Jaya. Namun, kebersamaan ini tidak berlangsung lama. Di musim berikutnya, ia memilih pindah ke Jakarta FC yang saat itu bermain di kompetisi Liga Primer Indonesia. Meski hanya semusim berseragam Jakarta FC, Diego terus melanjutkan kiprahnya di klub-klub besar lainnya seperti Arema, Sriwijaya FC, hingga Borneo FC. Bersama Borneo FC, ia bahkan mencatatkan perjalanan karir yang cukup panjang hingga menjadi bagian penting dari tim. Selama belasan tahun bermain di Liga Indonesia, Diego menyaksikan berbagai perubahan di sepak bola tanah air. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube, ia berbagi pandangan tentang perkembangan Liga Indonesia. Salah satu aspek yang menurutnya menunjukkan kemajuan signifikan adalah infrastruktur. Stadion-stadion di Indonesia kini lebih baik dibandingkan masa-masa awalnya bermain. Selain itu, fasilitas pelatihan juga mulai mendukung para pemain untuk mengembangkan kualitas mereka. Meski begitu, Diego menyiratkan bahwa sepak bola Indonesia masih memiliki ruang untuk terus berkembang. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pembinaan pemain muda serta peningkatan profesionalisme di setiap elemen kompetisi, baik dari sisi manajemen klub maupun penyelenggaraan liga. Pandangan ini sejalan dengan pengalamannya, yang telah melihat langsung berbagai dinamika di lapangan hijau Indonesia. Diego Michels kini tidak hanya dikenal sebagai pemain naturalisasi, tetapi juga sosok yang mencintai sepak bola Indonesia. Perjalanannya menjadi bukti bahwa sepak bola tanah air punya daya tarik tersendiri, sekaligus potensi besar untuk terus berkembang. Mantap, timnas U17 sukses gulung klubnya Coach Justin sampai 13-0. Netizen berharap Garuda Muda tak jumawa dulu karena lawan mereka di Piala Asia pasti jauh lebih kuat. Timnas Indonesia U17 kembali menunjukkan performa gemilang dalam laga uji coba melawan Korea Selekau, sebuah tim binaan Justinus Laksana, atau yang akrab disapa Coach Justin. Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan intensif yang dilakukan skuad Garuda Asia menjelang Piala Asia U17 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan April mendatang. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto, menggelar uji coba tersebut pada Jumat, 17 Januari 2025, dengan format pertandingan yang cukup unik. Laga ini dimainkan dalam 3 babak, masing-masing berdurasi 30 menit. Hasilnya, Timnas Indonesia U17 berhasil mencatatkan kemenangan telak dengan skor akumulatif 13-0. Pada babak pertama, Garuda Asia mengawali pertandingan dengan solid, mencetak 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, intensitas permainan semakin meningkat, menghasilkan 7 gol tambahan untuk Indonesia. Kemudian, pada babak ketiga, pasukan Nova Arianto menutup pertandingan dengan 3 gol lagi, mengakhiri laga dengan skor total 13-0. Selepas pertandingan, Nova Arianto menyampaikan apresiasi kepada Coach Justin atas masukan berharga yang diberikan selama sesi uji coba. Menurutnya, pertandingan melawan KKS memberikan banyak pelajaran berharga bagi tim, terutama dalam mengevaluasi lini permainan dan potensi pemain muda. KKS sendiri bukan tim sembarangan, dibentuk melalui inisiatif Bambang Pacul, anggota DPR RI, dan dilatih langsung oleh Coach Justin. Program ini bertujuan mengembangkan bakat muda sepak bola Indonesia. Sebelumnya, KKS sempat melakukan tur ke Portugal untuk bertanding melawan beberapa klub lokal di sana, di mana mereka mampu meraih hasil yang cukup positif. Hal ini membuktikan bahwa tim binaan Coach Justin memiliki potensi besar dalam mencetak pemain berkualitas. Dua pemain KKS, Fadil Aga Atala dan Mufid Zainun, bahkan berhasil menarik perhatian tim pelatih Timnas U17. Keduanya kini telah bergabung dalam pemusatan latihan untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad Garuda Asia yang akan tampil di Piala Asia U17.
Kemenangan besar ini memberikan kepercayaan diri bagi timnas U17 sekaligus menjadi momentum penting dalam mempersiapkan tim untuk turnamen bergengsi mendatang. Nova Arianto optimistis bahwa melalui rangkaian uji coba dan evaluasi, tim ini mampu tampil maksimal dan membawa hasil membanggakan untuk Indonesia. Bukan main, Kelvin Verdonk cetak gol perdana musim ini di pertandingan versus Fortuna Sittard. Meskipun berposisi sebagai bek, pemain satu ini juga mahir dalam mencetak gol dan assist. Akhir pekan ini menjadi momen spesial bagi Kelvin Verdonk, bek andalan timnas Indonesia yang kini memperkuat NEC Nijmegen di Eredivisie. Ia sukses mencetak gol pertamanya musim ini sekaligus membantu timnya meraih kemenangan meyakinkan atas Fortuna Sittard dalam laga pekan ke-19 yang berlangsung di Stadion Gover pada minggu lalu. NEC Nijmegen tampil impresif dengan kemenangan telak 4-1, membawa mereka naik ke peringkat ke-11 klasemen sementara. Kelvin Verdonk kembali menunjukkan kualitasnya dengan bermain penuh selama 90 menit di posisi bek kiri. Penampilannya kali ini tak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga memberikan kontribusi penting di lini serang. Dengan 95 sentuhan bola, ia menciptakan 1 umpan kunci, mengirimkan 4 crossing akurat, serta melepaskan 4 umpan panjang yang tepat sasaran. Ketika bertahan, Verdonk tampil kokoh dengan mencatatkan 3 sapuan dan 4 tackle bersih, memastikan sisi kiri pertahanan NEC sulit ditembus lawan. Pertandingan berlangsung seru, dimulai dengan keunggulan NEC melalui gol Sami Owaisa pada menit ke-34. Namun, keunggulan itu sempat buyar setelah Fortuna Sittard menyamakan skor lewat aksi Rosier Loreins di menit ke-39. Memasuki babak kedua, NEC Nijmegen langsung bermain agresif. Mereka kembali unggul berkat gol Vito van Krooij di menit ke-69. 2 menit berselang, Kelvin Verdonk menambah keunggulan NEC dengan golnya yang spektakuler. Berawal dari kemelut di depan gawang, Verdonk memanfaatkan peluang dengan tendangan keras kaki kiri yang tak mampu dihentikan kiper lawan. Gol ini menjadi momen istimewa bagi bek berusia 27 tahun itu, sekaligus memperlihatkan kemampuannya sebagai pemain yang tak hanya piawai bertahan, tetapi juga efektif dalam membantu serangan. NEC kemudian menutup kemenangan mereka lewat gol Thomas Owejan di menit ke-82. Musim ini, Kelvin Verdonk menjadi pemain yang tak tergantikan di NEC Nijmegen. Ia sudah tampil dalam 19 pertandingan Eredivisie sejauh ini, dengan 17 diantaranya sebagai starter. Konsistensi dan kemampuan serbabisanya membuat Verdonk menjadi sosok penting dalam tim asuhan Rogier Meijer. Bagi timnas Indonesia, performa Verdonk di Eredivisie memberikan angin segar. Bek yang satu ini terus menunjukkan perkembangan positif, dan kemampuannya bermain di level tertinggi menjadi aset berharga bagi Garuda. Gol dan kemenangan kali ini menjadi bukti bahwa Verdonk berada dalam performa terbaiknya, membawa harapan besar bagi NEC Nijmegen maupun timnas Indonesia. Moncer, Evan Dimas punya statistik mentereng sepanjang karirnya bermain sepak bola. Evan bahkan hampir bergabung dengan tim Spanyol. Netizen sarankan PSSI untuk rekrut Evan sebagai pelatih timnas junior. Evan Dimas, nama yang pernah bersinar terang di jagat sepak bola Indonesia, kini mungkin mulai redup di tengah munculnya bintang-bintang muda. Meski begitu, jejak karirnya yang gemilang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, Evan dikenal lewat kontribusinya yang luar biasa baik di level klub maupun tim nasional. Terbaru, pemain kelahiran Surabaya ini membuat keputusan mengejutkan dengan bergabung bersama Persiba Balikpapan, bukan sebagai pemain, melainkan sebagai bagian dari stakeholder klub. Keputusan ini cukup menarik perhatian, mengingat usianya yang masih 29 tahun, masa di mana banyak pesepak bola biasanya masih berada di puncak performa. Perjalanan Evan Dimas di dunia sepak bola memang penuh dengan momen bersejarah. Salah satu pencapaian paling ikoniknya adalah membawa timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 pada tahun 2013. Dalam turnamen itu, Evan menjadi motor permainan tim dan sukses mengantarkan Garuda Muda melewati lawan-lawan tangguh seperti Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Final yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi saksi perjuangan Evan dan kawan-kawan saat kembali menghadapi Vietnam,
lawan yang sempat mengalahkan mereka di fase grup. Dalam drama adu penalti yang menegangkan, Indonesia akhirnya keluar sebagai juara dengan skor 7-6, mengukir sejarah baru di sepak bola usia muda. Tak hanya itu, Evan juga dikenal lewat aksinya yang fenomenal saat mencetak hat-trick ke gawang Korea Selatan pada kualifikasi Piala Asia U19 tahun 2013. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi hujan deras yang membuat lapangan tergenang, Evan tampil cemerlang dan memimpin Indonesia meraih kemenangan 3-2 atas salah satu tim terkuat di Asia. Kemenangan ini tidak hanya membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia U19, tetapi juga menjadi momen yang dikenang oleh publik sepak bola Indonesia. Evan Dimas juga sempat merasakan atmosfer sepak bola Spanyol. Pada tahun 2015, ia menjalani trial bersama UE Llagostera, klub yang berlaga di Divisi 2 Spanyol saat itu. Evan bahkan mendapat kesempatan bermain sebagai pengganti dalam laga melawan Escala. Setahun kemudian, ia kembali ke Spanyol untuk mengikuti trial bersama Espanyol B meski hanya bertahan 2 bulan tanpa kontrak. Pengalaman tersebut tetap menjadi pelajaran berharga baginya. Kini, meskipun perannya di lapangan hijau mulai berkurang, dedikasi Evan Dimas untuk sepak bola Indonesia tetap tak tergoyahkan. Langkahnya di Persiba Balikpapan adalah bentuk lain dari kontribusinya untuk terus membangun sepak bola tanah air, membuktikan bahwa ia masih punya peran besar di luar lapangan. Mantap betul, jelang kualifikasi Piala Dunia Patrick Kluivert ingin fokus bangun lini belakang timnas Indonesia, salah satunya dengan mendatangkan bek PSV Eindhoven Ryan Flamingo. Ryan Flamingo, seorang bek muda berusia 22 tahun, kini menjadi salah satu nama yang hangat diperbincangkan di dunia sepak bola Indonesia. Pemain bertahan dengan tinggi badan 1,87 meter ini menunjukkan bakat luar biasa dalam mengawal lini belakang dan digadang-gadang memiliki peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Saat ini, Ryan bermain untuk PSV Eindhoven, salah satu klub papan atas Eredivisie Belanda, di mana ia terus memperlihatkan perkembangan pesat dalam karir profesionalnya. Perjalanan Ryan di sepak bola profesional dimulai bersama FC Utrecht, klub yang menjadi titik awal pengembangan kemampuannya di Liga Utama Belanda. Penampilannya yang konsisten dan menjanjikan menarik perhatian PSV Eindhoven, yang merekrutnya pada musim panas 2024. Di PSV, Ryan mendapatkan kesempatan bermain di level tertinggi Eropa, sebuah pengalaman yang membentuknya menjadi bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang mumpuni serta fisik yang mendukung. Meskipun lahir di Blaricum, Belanda, Ryan memiliki ikatan darah dengan Indonesia melalui buyutnya yang berasal dari Suriname. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu pemain diaspora yang memiliki peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Ryan kerap menunjukkan kedekatannya dengan Indonesia melalui unggahan di media sosial. Beberapa kali ia terlihat memamerkan bendera merah putih, sebuah isyarat yang membuat para pendukung sepak bola tanah air semakin optimistis akan kehadirannya di skuad Garuda. Kehadiran Ryan tentu diharapkan dapat menjadi solusi di lini belakang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, salah satu liga terbaik di Eropa, ia akan membawa kualitas pertahanan yang lebih solid. Tinggi badannya juga menjadi nilai tambah, menjadikannya pilihan ideal untuk menghadapi duel udara dan menghalau ancaman dari bola mati. Tak hanya soal kemampuan teknis, Ryan juga terlihat memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Hal ini tercermin dari antusiasmenya untuk mengenal lebih dekat akar budayanya. Banyak yang berharap bahwa proses naturalisasinya dapat segera terlaksana, sehingga ia bisa resmi memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ryan Flamingo adalah simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman Eropa, teknik bermain yang solid, dan ikatan darah Nusantara, ia berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Semoga langkahnya menuju skuad Garuda berjalan lancar dan ia bisa segera membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Mantap! Erick Thohir dan PSSI langsung panggil Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert tertarik jadikan pemain satu ini di posisi jantung pertahanan skuad Garuda. Elkan Bagot akhirnya kembali merumput bersama Blackpool dalam lanjutan League One musim ini.
Momen ini menjadi babak baru bagi bek muda andalan Indonesia setelah absen panjang akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya pada Agustus 2024. Ia tampil dalam laga melawan Huddersfield di Bloomfield Road pada Sabtu lalu, masuk di masa injury time babak pertama menggantikan pemain bertahan utama, Pennington. Bagot mencatatkan penampilan perdananya setelah lebih dari 20 pekan harus menepi. Pada pertandingan tersebut, Blackpool sejatinya sempat mendominasi. Tim asuhan Neil Critchley unggul lebih dulu melalui gol cepat dari After di menit ke-11. Keunggulan itu kemudian digandakan oleh A. Morgan jelang berakhirnya babak pertama. Namun, tim tamu mampu membalikkan keadaan di paruh kedua. Dua gol cepat masing-masing dari J. Taylor dan B. Spencer di menit ke-47 dan 49 membuat pertandingan berakhir imbang 2-2. Hasil ini tidak banyak mengubah posisi Blackpool di klasemen sementara, dengan tim tetap bertengger di peringkat ke-15 dengan raihan 31 poin. Meski hasil akhir mengecewakan, kembalinya Elkan Bagot membawa harapan besar, baik bagi klub maupun timnas Indonesia. Bagi Blackpool, kehadiran Bagot di lini pertahanan memberi opsi tambahan bagi Neil Critchley untuk memperbaiki performa tim di paruh kedua musim. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, kembalinya Bagot membuka peluang memperkuat pertahanan yang tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak Mei 2024, Bagot sempat tidak dipanggil timnas Indonesia akibat keputusannya menolak bermain untuk timnas U23 dalam playoff Olimpiade 2024 Paris. Keputusan tersebut membuat pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, mencoretnya dari skuad. Namun, era baru di bawah pelatih Patrick Kluivert membuka peluang bagi Bagot untuk kembali membela Garuda. Kluivert menegaskan bahwa ia hanya akan memanggil pemain yang konsisten tampil di klub masing-masing. Di level internasional, Bagot harus bersaing dengan pemain-pemain lain seperti J. Izes, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Miss Hilges. Persaingan ini tentu menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi sang bek untuk kembali ke performa terbaiknya. Jika mampu menjaga konsistensi di klub, Bagot berpeluang besar menjadi andalan timnas Indonesia di masa depan. Kini, ia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya layak menjadi pilar penting di pentas domestik maupun internasional. Mantap, Erick Thohir sudah tentukan direktur teknis timnas Indonesia dan akan diumumkan pada Februari mendatang. Netizen berharap sosok ini bisa sekelas Louis van Gaal yang punya riwayat bagus di dunia sepak bola. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa proses pencarian figur yang tepat untuk mengisi posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia bukanlah hal yang mudah. Dalam wawancaranya, Erick memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari kriteria hingga komitmen yang harus dimiliki oleh calon dirtek tersebut. Menurut Erick, salah satu hambatan utama adalah menemukan sosok yang bersedia bekerja secara penuh waktu di Indonesia. Kami ingin dirtek yang tak hanya memiliki pengalaman dan wawasan luas, tetapi juga mau tinggal dan aktif membangun sepak bola nasional secara langsung di sini, ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah ada beberapa nama kandidat yang dipertimbangkan. Namun perubahan keputusan menjadi bagian dari dinamika pencarian sosok ideal ini. Erick optimistis, pengumuman dirtek baru bisa dilakukan pada akhir Februari mendatang. Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa peran dirtek sangat strategis, terutama dalam menciptakan sinergi antar pelatih di berbagai kelompok usia, mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Dirtek harus bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antara pelatih, memastikan bahwa proses generasi pemain berjalan mulus. Selain soal dirtek, Erick juga membahas rencana penambahan asisten pelatih di jajaran timnas Indonesia. Saat ini, PSSI sedang merancang struktur tim pelatih yang lebih komprehensif, dengan fokus pada generasi pemain muda. Erick menjelaskan bahwa nantinya akan ada asisten pelatih yang tidak hanya membantu pelatih kepala di tim senior, tetapi juga berperan di kelompok umur seperti U17, U20, dan U23. Rencananya, akan ada satu asisten pelatih tambahan yang bertugas memastikan kesinambungan dalam pengembangan pemain muda. Erick juga menyoroti pentingnya kerjasama antar pelatih di semua level. Menurutnya, program yang baik tidak hanya bergantung pada kualitas pelatih atau pemain saja, tetapi juga pada kesinambungan generasi dan kolaborasi yang terstruktur. Ia menekankan bahwa setiap elemen pelatih harus saling mendukung untuk mencapai tujuan besar sepak bola Indonesia. Sebagai langkah awal,
Erik menyebut bahwa pengumuman asisten pelatih akan dilakukan lebih dahulu, diikuti dengan pengumuman Dirtek pada akhir Februari. Dengan program yang matang dan struktur yang kuat, ia optimistis PSSI mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ini baru mantap, asisten pelatih timnas Indonesia akan lanjutkan tradisi Shin Tae-yong untuk maksimalkan potensi pemain muda. Mereka juga salut dengan kinerja Shin Tae-yong selama ini di timnas sehingga tercipta generasi emas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rencana besar organisasi untuk memperkuat pembinaan pemain muda melalui penempatan asisten pelatih khusus di berbagai tim nasional kelompok umur. Langkah ini menjadi bagian dari visi PSSI untuk memastikan generasi pemain timnas Indonesia berjalan lebih terarah, seiring dengan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas senior. Dalam struktur kepelatihan yang baru, Kluivert akan didampingi oleh dua asisten, yakni Alex Pastur dan Denny Lanzat. Namun, Erick belum memastikan siapa di antara mereka yang akan diberi tanggung jawab untuk menangani timnas kelompok umur, seperti U17, U20, atau U23. Keputusan ini masih dalam tahap finalisasi, dengan prioritas untuk segera mengumumkan asisten pelatih yang akan fokus membina para pemain muda. Erick menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya sekadar membentuk tim untuk kompetisi jangka pendek, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan melibatkan asisten pelatih di level kelompok umur, PSSI berharap dapat menciptakan pola pelatihan yang seragam dan terintegrasi di semua level timnas. Langkah ini dinilai penting agar para pemain muda bisa lebih siap menghadapi tantangan di level senior di masa mendatang. Selain itu, Erick juga menyebutkan bahwa PSSI tengah mencari figur yang tepat untuk mengisi posisi direktur teknik. Sosok ini akan memiliki peran strategis dalam merancang program pembinaan dan pengembangan pemain jangka panjang. Namun, mencari kandidat yang sesuai bukanlah hal mudah. Erick menekankan bahwa direktur teknik haruslah seseorang yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang sepak bola, tetapi juga mampu mendapatkan rasa hormat dari seluruh pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejauh ini, proses seleksi direktur teknik masih berjalan, dengan PSSI berupaya menemukan figur yang mampu menyelaraskan rencana besar federasi. Pengumuman mengenai direktur teknik akan dilakukan setelah kejelasan mengenai struktur asisten pelatih untuk kelompok umur. Langkah PSSI ini menunjukkan komitmen untuk membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih profesional, melalui kombinasi pelatih berpengalaman seperti Kluivert dan pembinaan di level kelompok umur yang lebih terarah. Erick Thohir optimis masa depan timnas Indonesia akan semakin cerah. Yes, Nova Arianto tertarik masukkan pemain naturalisasi di setiap lini skuad utama timnas U17. Dengan adanya pemain naturalisasi ini, Nova berharap bisa cetak gol lebih banyak. Timnas U17 Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang gelaran Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada 3–20 April di Arab Saudi. Meskipun turnamen masih beberapa bulan lagi, fokus tim sudah terlihat jelas, terutama dalam membangun skuad terbaik untuk menghadapi persaingan ketat di ajang bergengsi tersebut. Namun, sebelum langkah besar di turnamen, undian grup akan digelar pada 23 Januari mendatang di Malaysia. Perjalanan Garuda Asia hingga ke tahap ini patut diapresiasi. Sebelumnya, mereka tampil kompetitif di babak kualifikasi dengan finish sebagai runner-up grup G, mendampingi Australia sebagai wakil grup tersebut ke putaran final. Meski demikian, pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama di beberapa lini yang dianggap belum maksimal. Saat ini, proses pemusatan latihan sekaligus seleksi pemain sedang berlangsung. Kota Bandung menjadi lokasi awal persiapan, dengan fokus utama mencari pemain-pemain potensial yang mampu meningkatkan kualitas tim. Nova bersama tim pelatih tengah mengevaluasi kekurangan yang ada dan bekerja keras untuk memastikan bahwa Garuda Asia memiliki pondasi yang kuat. Pemain yang dipanggil dalam seleksi ini harus menunjukkan kemampuan teknis yang lebih baik, daya tahan fisik yang memadai, serta pemahaman terhadap filosofi permainan yang diusung tim pelatih. Salah satu kriteria penting yang ditekankan Nova adalah kemampuan adaptasi. Menurutnya, tidak hanya kualitas individu yang menjadi perhatian,
tetapi juga seberapa cepat pemain mampu berbaur dengan ritme dan sistem permainan tim. Hal ini menjadi syarat mutlak bagi mereka yang ingin masuk dalam skuad Garuda Asia menuju Piala Asia U17. Seleksi yang berlangsung di Bandung ini hanya tahap awal. Setelah proses ini selesai, pemain-pemain terbaik akan melanjutkan pemusatan latihan berikutnya di Yogyakarta pada Februari mendatang. Nova berharap, skuad yang terbentuk nantinya tidak hanya mengandalkan nama lama, tetapi juga diperkaya dengan kehadiran wajah-wajah baru yang mampu memberikan kontribusi besar bagi tim. Dengan waktu yang semakin dekat, persiapan matang menjadi kunci bagi Indonesia untuk bersaing di Piala Asia U17. Tim pelatih optimis bahwa skuad yang terbentuk nanti akan mampu menunjukkan performa terbaik, sekaligus membawa harapan baru bagi sepak bola usia muda di tanah air. Ambisi besar Garuda Asia adalah membanggakan Indonesia di level Asia, sekaligus membuka peluang untuk bersinar di panggung internasional.